Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Oke teman-teman, marilah yang pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita semuanya masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta yang tak kalah penting yaitu nikmat kesehatan. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'at, serta umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat kelak di hari yaumul qiyamah. Amin, Allahumma amin. Oke teman-teman, hari ini Ustaz Faiz akan menjelaskan materi tentang rukun dan syarat sholat, yaitu di bab sholat. Sebelum ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Hari ini kita akan Ustaz Faiz akan menjelaskan materi tentang rukun dan syarat salat. Namun sebelum ke materi tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih hukum sholat itu. Nah, karena di sini teman-teman barangkali masih sering meninggalkan sholatnya, bolong-bolong, bahkan merasa malas ketika melaksanakan sholat. Ulama kaum muslimin telah sepakat bahwasanya sholat hukumnya adalah wajib. Nah, tidak ada kata selain kata wajib. Jadi sholat itu hukumnya apa teman-teman? Wajib. Hal tersebut mengacu kepada Al-Quran, Sunnah, dan ijma atau kesepakatan ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-43. Jadi teman-teman ketika sudah menginjak umur 9 tahun dan sudah akil balik, wajib melaksanakan sholat. Oke, lanjut. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-salatu imaduddini, faman aqamaha faqad aqamiddini, wa man tarakaha faqad hadamadini." Nah, yang artinya sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka berarti ia menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia merobohkan agama. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Jadi teman-teman, di sini sholat itu diibaratkan sebagai sebuah tiang dalam bangunan. Jika tidak ada tiangnya, apa yang terjadi? Bangunannya akan roboh ya teman-teman. Sama seperti halnya sholat. Jika kita tidak melaksanakan sholat, maka kehidupan kita akan menjadi sia-sia atau hancur nanti ketika di yaumul hisab. Lanjut. Hukum meninggalkan sholat. Dalam hukum ini ada dua penjelasan. Yang pertama, jika seorang meninggalkan sholat karena ketidaktahuannya atau minimnya ilmu atau informasi dan berdampak terhadap pengingkarannya, maka dia harus segera diingatkan dan diajarkan tentang kewajiban sholat itu. Jika setelah itu ia tetap mengingkarinya, lalu melupakan kewajibannya melaksanakan sholat, maka ia telah dianggap kafir. Kedua, jika meninggalkan sholat karena sifat malas, maka ia berdosa besar, dan jika terus-menerus meninggalkan sholat tersebut, maka ia harus bertobat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas sholati." Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas sholati. Artinya, sesungguhnya batas yang memisahkan seorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman, di sini sudah tahu ya antara hukum sholat dan hukum meninggalkan sholat. Lantas teman-teman, apa hukumnya teman-teman meninggalkan sholat?
Silahkan teman-teman artikan dalam diri teman-teman sendiri. Kira-kira teman-teman meninggalkan sholat alasannya karena apa sih? Apa karena malas atau karena dipaksa? Nah, silahkan teman-teman ketika sudah menginjak umur teman-teman dewasa, itu hukumnya menjadi sangat-sangat berdosa. Maka silahkan teman-teman direnungkan, dipelajari, diamalkan, dan tetap istiqomah dalam melaksanakan sholat. Kita lanjut rukun sholat. Teman-teman, di sini ada 10 rukun sholat. Lantas rukun sholat itu apa sih? Rukun sholat adalah setiap perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat sholat. Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka sholat pun tidak teranggap secara syar'i dan juga tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Jadi di sini teman-teman kalau sudah mampu ataupun memiliki raga yang kuat, fisik yang kuat, pastikan teman-teman sudah bisa melaksanakan dan istiqomah melakukan sholat sesuai rukun-rukunnya. Yang kedua, takbiratul ihram, takbir. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Yang keempat, ruku' dan tuma'ninah. Yang kelima, i'tidal setelah ruku' dengan tuma'ninah. Kelima, sujud dengan tuma'ninah. Ketujuh, duduk di antara dua sujud dan tuma'ninah. Kedelapan, tasyahud akhir dan duduk tasyahud. Yang kesembilan, salam. Dan yang terakhir, urut dalam rukun-rukun yang ada. Dari sini barangkali ada pertanyaan teman-teman. Apa sih itu berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah? Nah, tadi Ustaz Faiz menjelaskan berdiri bagi yang mampu itu. Jadi ketika teman-teman masih bisa berdiri, maka teman-teman dianjurkan, diwajibkan untuk melaksanakan dengan berdiri. Namun jika karena cedera, patah tulang, atau bahkan tidak memiliki kaki, maka teman-teman boleh melaksanakan sholat bagi yang sakit dengan berbaring, terlentang. Nah, bagi yang memiliki cedera sama, boleh duduk. Jadi sholat itu dimudahkan oleh Allah SWT bagi umatnya yang benar-benar mau istiqomah dan mau menjalankannya. Tidak ada alasan kitanya sakit, kakinya patah tulang. Masih ada cara-cara yang lain selain berdiri teman-teman. Yang kedua, takbiratul ihram, takbir. Yang ketiga, baca Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Ruku' dan tuma'ninah, i'tidal dan tuma'ninah, sujud dengan tuma'ninah, duduk di antara dua sujud dengan tuma'ninah, tasyahud akhir dan duduk tasyahud, salam dan urut dalam rukun-rukun yang ada. Lantas di sini ada pertanyaan, apa sih itu tuma'ninah, Ustaz? Saya akan menjelaskan penjelasan tuma'ninah. Di antara kesalahan besar yang terjadi pada sebagian orang yang sholat adalah tidak tuma'ninah ketika sholat. Nabi SAW menganggap sebagai pencuri yang paling buruk. Nabi SAW menganggapnya sebagai pencuri yang paling buruk, sebagaimana disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, aswa'un nasi sariqatal ladina yashriqu min salatihi. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriqu min salatihi? Qala la yutimmu ruku'uha wala sujuduha. Sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat itu ya Rasulullah? Rasulullah pun berkata, dia tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad nomor 11.532 disahihkan oleh Albani dalam Syahihul Jami' 986. Maka Nabi Muhammad SAW menganggap perbuatan itu sebagai mencuri dalam sholat. Ini lebih buruk dan lebih parah daripada mencuri harta tersebut. Tumaninah ketika menggunakan sholat adalah bagian dari rukun sholat. Sholat tidak sah kalau tidak tumaninah. Lantas apa itu tumaninah? Nah, tumaninah adalah diam sejenak setelah gerakan sebelumnya. Kira-kira setelah semua anggota badan tetap tidak bergerak dengan kadar lamanya, waktu setara dengan membaca bacaan kalimat tasbih Subhanallah. Contoh, ketika kita melaksanakan ruku, Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Berhenti sejenak. Sami Allahu liman hamidah. Berhenti sejenak.
Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Lalu kita sejenak, lalu kita sujud. Allahu Akbar. Nah, dalam posisi sujud itu kita tumanah sebentar setara dengan baca tasbih subhanallah. Lalu melanjutkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi kadar lamanya itu setara dengan baca kalimat tasbih. Maka kesimpulannya tumanah itu tidak boleh tergesa-gesa teman-teman ketika melaksanakan sholat. Lalu bergerak syarat-syarat salat. Syarat-syarat salat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum menjalankan ibadah dan harus kontinu sampai selesainya ibadah tersebut. Syarat salat ada 9 di sini. Kurang lebihnya, yang pertama beragama Islam, berakal, tamyiz atau bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Yang keempat menghilangkan hadas, menghilangkan najis, menutup aurat, masuk waktu sholat, menghadap kiblat dan niat. Di sini syarat sholat yang pertama adalah Islam. Jadi orang Islam wajib melaksanakan sholat. Lalu lantas dengan orang kafir atau orang Nasrani atau orang Kristen, apakah tidak dianggap sah sholatnya ketika melaksanakan sholat? Tentu tidak, karena di sini syaratnya adalah orang Islam. Nah, karena orang Islam itu tahu baik buruknya, sudah melaksanakan syahadat, bahkan sudah tahu makanan yang haram dan halal. Karena kebanyakan orang-orang Nasrani atau orang Kristen tidak bisa membedakan makanan haram dan halal sesuai syariat Islam. Yang kedua berakal. Ustaz, orang gila melaksanakan sholat apakah tidak diterima? Tentu tidak teman-teman. Mungkin dia dibalas sesuai ganjarannya, namun syarat-syarat sholat tidak terpenuhi karena dia belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Apa yang dia dikerjakan belum tentu ia memahaminya. Yang ketiga tamyiz tadi, yaitu tahu antara yang baik dan yang buruk, atau istilahnya sudah akil balik teman-teman. Keempat, menghilangkan hadas yang ada di tubuhnya ataupun di pakaiannya. Jadi badannya harus bersih, pakaiannya juga harus terbebas dari hadas. Menghilangkan najis yang kelima sama harus hilang dari najis, cipratan air kencing ataupun najis-najis yang lain. Yang keempat, menutup aurat. Tidak boleh kita melaksanakan sholat pakaiannya mungkin bolong di bagian, mohon maaf, di bagian pahanya atau di bagian di bawah pusarnya dan sebagainya untuk laki-laki. Lalu masuk waktu sholat yang ketujuh, yaitu ketika kita melaksanakan sholat lebih baik di awal waktu, namun tidak boleh lebih awal dari waktu sholat tersebut. Lalu bagaimana Ustaz ketika di awal waktu kitanya terlanjur sholat? Alangkah baiknya ketika kita melaksanakan sholat di awal waktu, kita usahakan ketika dulu di masjid dengan membaca Al-Quran, berzikir ataupun sholat sunnah. Ke-8, menghadap kiblat. Teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin bepergian jauh, syafar atau mudik, ketika teman-teman melakukan mudik itu menggunakan kereta api, bis ataupun pesawat, diperbolehkan sholat menghadap arah mana saja selagi bersih dan mensucikan. Ke-9 yaitu niat. Nah, niatkan dari dalam hati, sholli fardhu dhuhri arba'a raka'ataini fardhu lillahi ta'ala. Jadi contoh niat sholat duhur. Itu salah satu itu merupakan syarat-syarat dari sholat. Lanjut, proyek mandiri. Nah, teman-teman silahkan dikerjakan dengan mandiri, jujur, dan tidak mencontek ke temannya ataupun mencontek dari internet atau dari Google. Pokoknya sudah ada materi di sini, silahkan dibaca, dipelajari. Nanti insya Allah jawabannya sudah ada semua. Yang pertama, apa itu rukun sholat? Yang kedua, apa itu syarat sholat? Yang ketiga, sebutkan rukun-rukun sholat. Yang keempat, sebutkan syarat-syarat sholat. Dan yang kelima, apa itu tumakninah dalam sholat. Itu 5 soal dari Ustaz Faiz. Tetap semangat, tetap istiqomah, dan pastikan mengerjakan dengan jujur teman-teman. Jika ada pertanyaan atau hal yang kurang paham, boleh tanyakan ke bundanya atau chat di kolom komentar di Google Classroom ataupun di WhatsApp pribadi Ustadz. Mungkin kurang lebih itu dari Ustadz Faiz.
Jika ada kesalahan itu datang dari Ustaz Faiz, jika ada yang baik itu datangnya dari Allah SWT. Oke, kita tutup hari ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Oke, jazakumullah khair. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.